Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Oh, kau melihat isi hati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih.
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, negeri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan dari awal, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau bersama kami senantiasa. Oh, haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh,
dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh Tuhanlah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap pagi kami boleh dicerahkan dengan firman-Mu, dengan perkataan-perkataan, dengan hikmat-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa ada di sini. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik, puji Tuhan. Oke, baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Radio ada? Ini rusak semua radionya ya. Radio Mami bisa? Bisa kemarin. Baik. Radionya Mak Tian masih bisa ya? Soalnya kalau di-update dia nggak bisa. Tahu kenapa? Saya tanya sih lagi di-upgrade katanya nggak bisa. Cek 1 2, baik. Coba nanti ya dengerin. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kok di sini kok nggak bisa ya? Nggak, belum pernah diupdate ya? Nggak ya? Radionya pernah diupdate nggak? Atau masih radio lama nggak? Radio lama, Pak. Ini. Yang itu kan? Oke.
Soalnya di tempat saya nggak bisa lagi. Tempat Brian juga nggak bisa. Baik, ya Tuhan. Oh iya, Pak Lunggu, apa dibilang dia? Hah? Enggak. Oh baik. Kalau Pak Lunggu ya, radio aman ya. Baik. Oke, baik. Satu-satunya yang harus engkau lakukan adalah persembahkan hatimu kepada Tuhan dan tunduk pada bimbingannya. Orang tidak dituntut untuk menjadi pelaku pelayanan atau untuk mati. Satu-satunya yang dituntut dari mereka adalah menjadi umat Tuhan. Bukankah itu lebih sederhana? Satu-satunya yang harus engkau lakukan adalah mempersembahkan hatimu kepada Tuhan dan tunduk pada bimbingannya. Dan semuanya akan membuahkan hasil. Mengapa engkau merasa ini sangat sulit? Jalan masuk ke dalam kehidupan yang dibicarakan pada zaman sekarang lebih jelas daripada sebelumnya. Di masa lalu, orang bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud dengan kenyataan kebenaran. Sebenarnya, semua orang yang bereaksi ketika mereka mendengar firman Tuhan yang dicerahkan dan diterangi oleh Roh Kudus dan yang di hadapan Tuhan menerima penyempurnaannya dan yang berubah dalam wataknya, semua orang seperti itu memiliki kehidupan. Sudah mulai dicerahkan, yang sudah mulai ya seperti yang sering kita ceritakan lah gitu. Nah, jadi dulu kan kita itu selalu merasa apa yang bisa aku lakukan gitu untuk Tuhan gitu. Aku mau lakukan apa itu, makanya itu disebut pelaku pelayanan gitu. Ya, jadi untuk sampai ke rasa dimana aku tidak menyebut kamu lagi hamba, orang belum sampai gitu. Hamba itulah pelaku pelayanan gitu. Jadi permintaan Tuhan itu sebetulnya tidak tinggi gitu. Yaitu menjadi umat Tuhan gitu. Ketika dia memilih bangsa Israel kan dia menjadikan mereka menjadi umat sebetulnya gitu. Namun pada akhirnya mereka menjadi hamba gitu. Ya. Nah, saudara, ketika kita mendengarkan perkataan ini saudara, dulu ketika dia mengatakan berfirman, barang siapa mengikut aku, dia harus rela kehilangan nyawanya gitu. Jadi tapi orang sering menerjemahkannya lain gitu. Bahkan murid-murid kan juga begitu awalnya kan. Makanya mereka mau mati bersama dengan Tuhan gitu. Petrus mau menyerahkan nyawanya gitu. Yakobus dan Yohanes juga demikian. Thomas juga demikian gitu. Nah, berikut-berikutnya juga demikian saudara. Ya. Nah, tapi sekarang ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Jadi orang-orang yang belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua, belum percaya, belum hidup di dalamnya, maka pikirannya juga pasti akan seperti itu. Tapi prinsipnya rela kehilangan nyawa itu tetap ada sebetulnya. Itu harus ada. Tapi bukan
bukan mati seperti yang dikehendaki oleh dirinya gitu. Yang dikatakan di sana kan rela gitu. Akan diperhadapkan gitu loh. Tetapi kita mesti belajar terus kalau dia itu pemberi hidup. Justru dia menginginkan kita hidup. Nah, jadi ketika kita sering mendengarkan kata menerima bimbingannya gitu, dibimbing oleh Tuhan gitu. Dari mana kita tahu dia membimbing kita? Ya dari kehidupan yang kita jalani. Ketika kita mulai mau mempercayai setiap keadaan yang diizinkan terjadi bagi kita gitu, yang kita lewati. Kalau kita menganggap semua itu dalam pengaturan Tuhan, maka itulah yang membuat kita itu menerima bimbingan Tuhan gitu. Kalau saudara baca yang saya kirimkan tadi malam itu, Tuhan itu, coba kita baca lagi ya. Coba saya share di sini ya. Ya kan? Kelihatan situ? Amin. Kelihatan tulisannya? Amin. Kelihatan di sana? Kelihatan ya? Enggak, ini yang keberapa ya? Oke, ini di sini ya. Oh, bukan ya, ini yang pertama ya kayaknya. Oh ya, ini. Esensi dan wataknya diungkapkan dalam dialognya dengan manusia. Pikiran dan gagasannya disingkapkan sepenuhnya dalam perbuatan-perbuatannya. Dia menyertai dan menyelidiki umat manusia sepanjang waktu. Dia berbicara diam-diam kepada umat manusia. Perhatikan kata di sini saudara, umat manusia loh saudara. Jadi dia tidak berbicara kepada orang percaya gitu kan, tapi umat manusia. Jadi perkataan ini penting ya, umat manusia gitu. Jadi ini adalah pekerjaan terbaru gitu. Selama ini saudara, kita itu masih kayak terpisah-pisah gitu. Jadi itu yang membuat kita itu sulit masuk juga kepada setiap orang. Jadi ada tembok selama ini yang kita bangun. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi gitu loh. Karena prinsipnya apa yang kamu ikat di bumi terikat di alam roh gitu. Terikat di sorga gitu. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu di bumi ini negatif juga di sana gitu. Maksudnya itu di sekeliling kita gitu. Jadi ketika firman Tuhan ini datang, ketika dikatakan dia berbicara diam-diam kepada umat manusia. Bahkan dikatakan, coba perhatikan, dan seluruh ciptaan dengan firman-Nya yang sunyi. Aku
Ini firman-Nya yang sunyi itu. Aku ada di langit dan aku berada di antara ciptaanku. Aku berjaga-jaga, aku menunggu, aku ada di sisimu. Tangannya hangat dan kuat, langkah kakinya ringan, suaranya lembut dan anggun. Figurnya berulang kali lewat dan berbalik, merengkuh seluruh umat manusia. Wajahnya indah dan lembut. Dia tidak pernah pergi, tidak pernah menghilang. Siang dan malam dia adalah pendamping umat manusia yang selalu ada. Tidak pernah pergi dari sisi mereka. Saudara, perhatikan saudara, setiap perkataan tadi saudara. Jadi sebetulnya yang dilakukan dia itu ketika tujuan kita memberitakan Injil itu adalah untuk mereka itu dibawa. Jadi ketika kita mengucapkan itu, firman itulah sebetulnya yang membawa kita masuk ke zaman itu gitu. Jadi tak ada campur tangan manusia di sana gitu. Jadi ketika kita mendengarkan firman ini, firman inilah sebetulnya yang membawa kita masuk kepada keadaan yang diucapkan itu. Itulah yang sampai sekarang tidak ada mengajarkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Orang itu hanya interpretasikan terus gitu loh. Padahal firman itulah yang membawa kita kepada keadaan itu gitu loh. Tapi pada waktu itu kan murid-murid kan bingung kan. Sama dengan begini saudara. Ketika saudara mendengarkan perkataan tadi, apa yang timbul di hatimu? Percayakah engkau Tuhan tidak pernah pergi dari sisimu? Percayakah engkau kalau Tuhan senantiasa ada di sampingmu, membimbingmu, menuntunmu? Kenapa engkau merasa sendiri? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak mendengarkan suaranya? Apa yang membuat engkau tidak mendengarkan bimbingannya? Bukankah bumi ini atau dunia ini ada di dalam Dia? Jadi saudara, semua keadaan manusia ini tergantung kepada firman-Nya sekarang. Itu sebabnya saudara, Dia beritahukan kepada kita, ayo perbaiki caramu makan dan minum firman gitu. Sesederhana itu saudara. Makanya ketika perkataan yang tadi dikatakan, sebetulnya satu-satunya yang diminta Tuhan darimu adalah menjadi umatnya, bukan menjadi pelaku pelayanan, bukan pergi ke sana kemari. Jadi ketika kita itu pergi ke sana kemari, itu adalah karena kita pergi bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang baru, saudara. Ini benar-benar rahasia. Saudara mesti memulainya. Saudara mesti menekuninya, saudara. Ini harta yang luar biasa gitu. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi saudara, kenapa Tuhan seserius ini terus mengajari kita tiap pagi?
Kenapa dia menuntut kita tidak tinggi-tinggi? Sekarang dia jelaskan kepada kita. Sebetulnya penghakiman atau penghajaran itu sebetulnya itu firman gitu. Yang menghajar kita itu sebetulnya firman. Cuman banyak orang karena selama ini tidak mengenal Tuhan, mereka takut. Takut ketemu dengan Tuhan. Takut disingkapkan kejahatannya gitu. Takut disingkapkan kemunafikannya gitu. Padahal Tuhan sangat kasihan dengan keadaan umat manusia. Ketika saya sebutkan di sini umat manusia, itu termasuk kita. Bukankah kita sering mengalami seperti itu? Kenapa kita gak berani mengucapkan setiap perkataan-perkataan ini, saudara? Kenapa kita masih terus membicarakan perkataan-perkataan firman yang dulu? Padahal ketika kita membicarakan firman ini, disitulah kita masuk ke dalam zaman firman itu, saudara. Disitulah kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Disitulah kita akan bisa melihat langit baru, bumi baru. Disitulah kita bisa melihat Yerusalem turun dari sorga, Yerusalem yang baru. Gitu. Disitulah saudara, nantinya setiap mata akan memandang dia. Gitu. Coba lihat saudara, betapa sederhananya. Coba betapa kedatangan Tuhan itu, betapa kita bisa lihat sendiri saat ini. Keadaan 30 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh mengalami kemajuan. Pikiran kita tidak boleh ada di 30 tahun yang lalu. Keadaan kita adalah keadaan daripada setiap firman yang kita persekutukan. Nanti kalau kita sampai kepada firman yang lain, yang mungkin kita belum mengerti, pikiran kita nggak sampai ke sana. Janji firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita. Di mana Roh Kudus itu? Dalam diri kita masing-masing. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan segala sesuatu ada di dalam dia. Dan dia ada dalam segala sesuatu. Coba lihat firman yang kemarin. Ketika dia mengatakan kepada tanah supaya mengeluarkan tunas gitu. Supaya mengeluarkan buah yang berbiji dan segala macam gitu. Yang aneka ragam rasa gitu. Cuman manusia sejak awal, mereka itu terus mengeksplor pengetahuan mereka gitu. Awalnya tidak begitu. Ini yang membuat kita, saudara, tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi saudara, ketika kita mulai belajar, saudara, mengikuti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempercayai kalau dia membimbing kita. Percayalah. Jangan takut terhadap apapun gitu. Dia selalu ada di sisi kita. Coba lihat saya, itu perkataan itu bagi saya saudara indah sekali ya. Ketika dikatakan tadi itu, ketika dikatakan ini, dia berbicara diam-diam kepada umat manusia dan seluruh ciptaan loh, termasuk bumi, termasuk tanam-tanaman itu saudara, termasuk pohon-pohonan itu. Lihat,
Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 19 itu, seluruh ciptaan, all creation, menantikan penyataan atau pengumuman anak-anak Allah gitu. Dengan firman-Nya yang sunyi. Aku ada di langit dan aku berada di antara ciptaanku. Bayangin saudara. Coba bayangkan seluruh ciptaan yang menurut kita tidak ada gunanya. Tapi firman Tuhan katakan, dia berfirman. Dan semuanya mereka mendengarkan itu gitu. Itulah yang membuat seluruh ciptaan ini menjadi bersuka cita. Itulah nanti yang membuat bumi ini kembali akan mengeluarkan hasilnya. Tanah yang gersang akan berubah menjadi tanah yang subur. Karena mereka tidak lagi dianiaya oleh manusia. Mereka akan merasakan kasih manusia. Dan mereka siap mengeluarkan hasil yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah yang membuat alam semesta ini atau udara kita itu menjadi bersih kembali. Ketika kemarin saya mendengarkan si Pak Dharma itu ya. Ketika dia menceritakan tentang masalah polusi ya. Jadi kan ada belakangan kan ketika mau beralih ke kendaraan listrik kan itu kan akan sering diadakan uji emisi itu. Saya tahu semua, tahu enggak? Dia bilang gini. Itu udara itu walaupun dia polusi. Jadi alam itu sendiri bisa mengembalikan. Jadi ada mekanisme alami yang mengembalikan kembali udara itu menjadi bersih katanya gitu. Jadi saudara, bayangkan saudara betapa hebatnya firman Tuhan itu. Bukankah dulu apa yang dialami oleh Daud dalam renungan dia yang katanya dia bernubuat. Pada waktu itu sebetulnya belum dikenal kata nubuat. Dia itu hanya bersenandung, dia mengucapkan kata-kata yang ingin dia keluarkan dari hatinya. Tapi ternyata itu menjadi firman Tuhan kan? Itu dikutip oleh Yesus juga. Padahal dia itu seperti apa? Seperti seorang penyanyi. Yang mengutarakan perenungannya. Tapi itu menjadi firman Tuhan. Bukankah Maria ibu Yesus juga begitu? Dia mengungkapkan. Sekarang firman yang diucapkan ini, percayakah saudara kalau ini adalah firman Tuhan? Ini kepada yang baru melihat nanti di YouTube ya. Saya kadang pengen jawab gitu, ada apa yang ini kan di YouTube gitu ya. Ada yang kadang langsung judge gitu, menghakimi gitu. Kadang itu buat saya gelisah juga ya. Gimana ya menjelaskan ini ya. Kadang saya pengen jumpa sama orangnya itu, entah siapa dia gitu. Ada dua saya lihat itu.
Ada yang baru-baru terakhir itu yang Oktober gitu ya. Dicoba jelaskan langsung negatif gitu. Berubahlah dalam mempercayai Tuhan gitu. Kalau manusia hanya mendengarkan perkataan-perkataan yang kuno yang dulu gitu, engkau tidak akan melihat penyelamatan dari Tuhan gitu. Siapapun engkau gitu. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Setiap saudara itu punya Roh Kudus di dalam hatimu. Siapapun engkau. Jangan dengarkan kata-kata orang lain yang mengatakan, oh engkau harus begini, engkau harus dibaptis dulu, engkau harus di sini, engkau harus begini, oh engkau harus nanti menguduskan dirimu. Tidak. Dia panggil semua orang. Siapapun dia, agama apapun dia. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini, siapapun engkau kenal dulu sejak lahir, nama Allah, tidak peduli. Allah itu adalah Bapamu. Engkau adalah ciptaan. Bahkan dikatakan tadi, di sini lihat, seluruh ciptaanku berbicara diam-diam kepada umat manusia. Sekalipun ada banyak halangan yang menutupi telingamu, si jahat menutupi telingamu, sehingga engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Bukankah engkau lebih tinggi daripada ciptaan yang lain? Kenapa engkau mengeraskan hatimu? Kenapa engkau tidak mengizinkan Tuhan berbicara dalam hatimu? Tak ada gunanya saya meyakinkan saudara. Karena Tuhanlah yang akan meyakinkan saudara. Tuhan yang kau sembah, yang kau kenal, yang diperkenalkan oleh siapapun kepadamu tentang Tuhan. Entah siapa engkau panggil Tuhan itu. Hari ini, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan pun, tumbuh-tumbuhan itu pun mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka dengan sukacita melayani. Karena kita diciptakan saling melayani. Ketika mereka menjadi makanan bagi manusia, ketika buah-buah itu menjadi makanan bagi manusia, mereka itu menikmati ketika mereka bisa menjadi bagian dalam hidup manusia. Ketika sari-sari, vitamin, protein, karbohidrat dari mereka masuk ke dalam tubuh manusia, mereka sangat senang. Mereka rela kehilangan buah mereka dan dinikmati oleh manusia. Mereka tidak pernah hilang. Bahkan mereka menyatu dengan tubuh manusia, di mana nanti tubuh manusia itu dikatakan menjadi rumahnya Tuhan. Di mana nanti melalui mulut manusia itu seluruh ciptaan mendengarkan firman Tuhan. Coba lihat saudara. Jadi nasihat saya bagi siapa saja nanti yang mendengarkan ini, yang menyaksikan gitu. Nasihat saya, serahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan berontak. Dialah yang datang kepada kita semua. Jangan katakan, gimana? Apa buktinya? Ya, udara yang kau hirup itu adalah dari Tuhan. Kalau dia menahan 5 menit saja engkau sudah mati. Itu bukti Tuhan ada di antaramu. Aku ada di langit dan aku berada di antara ciptaanku. Aku berjaga-jaga, aku menunggu, aku
ada di sisimu. Coba pernah saudara renungkan itu, saudara? Tangannya hangat dan kuat, langkah kakinya ringan, suaranya lembut dan anggun. Figurnya berulang kali lewat dan berbalik, merengkuh seluruh umat manusia. Wajahnya indah dan lembut. Dia tidak pernah pergi, tidak pernah menghilang. Siang dan malam dia adalah pendamping umat manusia yang selalu ada. Tidak pernah pergi dari sisi mereka. Pemeliharaannya yang sepenuh hati dan kasih sayangnya yang istimewa bagi seluruh ciptaan, saudara. Saudara, inilah Tuhan yang membimbing kita, saudara. Coba lihat. Coba dengan mendengarkan perkataan itu, apa yang kau pikirkan? Bukankah sekarang hatimu terbuka kepada seluruh umat manusia? Bukankah sekarang kasihmu menjadi lebih besar? Bukankah engkau damai mendengarkan perkataan itu? Bukankah engkau tenang? Apakah engkau takut lagi dengan firman yang menghajar engkau? Yang mendisiplinkan engkau? Bukankah firman ini membuat hatimu terbuka bagi semua orang? Bukankah dengan firman ini membuat engkau rela berbagi dengan siapapun gitu? Orang yang datang kepadamu. Ketika kemarin pas makan itu, saya cerita sama anak-anak saya gitu ya. Karena seperti saya katakan kemarin itu, di sekolah anak-anak saya itu ada yang mereka harus tinggal sendiri. Saya nggak percaya gitu. Jadi ada dia yang dia cerita, dia bilang ya temannya itu yang cerita kalau dia itu anak haram katanya gitu. Makanya mamanya nggak mau tinggal sama dia. Bayangin di kota ini loh. Papanya sudah meninggal gitu. Itu cerita yang berbeda lagi, saudara. Berbeda lagi dengan yang saya ceritakan kemarin itu, yang dia akhirnya jadi ateis itu, saudara. Jadi yang saya sedang ceritakan itu berarti ada 3. Lalu saya bilang sama anak saya, tanya nah gitu. Entah apapun agama mereka, bilang sama mereka berdoa sama Tuhan. Tahu nggak kalau keadaan seperti itu nak? Kalian beruntung. Tapi setiap firman yang kalian dengar nak, itu ketika kalian ucapkan, itulah yang akan menolong mereka. Berikan perhatian, tak ada kejadian yang kebetulan terjadi sama kalian. Coba kalian ada pada posisi itu. Nanti dia marah, nanti terlalu saya ini kan. Bukan nah. Kalau kamu mau menjadi teman mereka, kalau kalian mau menjadi teman mereka, mereka pasti akan cerita. Kan kamu cerita kemarin sama papi itu kan ketika sudah di jalan. Kalau dia yang kamu bilang itu, dia tinggal sendirian. Saya kepikiran terus sudah di jalan itu, saudara. Saudara, di saat seperti itulah, di saat kita itu mulai menerima kehadiran Tuhan gitu ya. Maka
dia itu akan dia itu akan membawa kita berjalan bersama dengan dia. Kemana saja kita pergi. Dia akan cerita, dia akan perasaan kita itu jadi kayak perasaan Tuhan loh, gitu loh maksudnya. Ketika engkau melihat orang yang jahat gitu ya, orang yang pokoknya mementingkan diri sendiri gitu, egois gitu, engkau akan sedih gitu. Dan kesedihanmu itu adalah kesedihan Tuhan loh. Karena engkau membawa dia. Karena engkau mulai percaya kalau dia membimbingmu, dia menemanimu. Coba apa yang kau dengarkan tadi. Percayakah engkau semua dengan firman Tuhan itu? Bukankah yang kita dengar semua itu adalah firman Tuhan? Percayakah engkau kalau itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari mana kita tahu? Tak ada pribadi yang seperti ini, saudara. Yang membuat kita yakin, yang membuat kita punya iman, saudara. Bukankah sekarang engkau punya iman? Dengan mendengarkan semua perkataan itu. Siapa yang membuat itu? Bukankah itu bukti kalau Tuhan ada di antara kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam engkau? Bukankah sekarang firman itu menjadi nyata, menjadi daging? Yang bisa engkau pegang, yang bisa engkau rasakan. Bukankah dia itu pribadi yang unik, yang sering dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara? Seringkah saudara dengarkan? Dan pribadi yang sama itu, saudara, tanpa sadar, engkau sedang bawa kemana-mana. Ya, dia melupakan siapa dirimu. Dia melupakan pelanggaranmu. Tepat ketika engkau mendengarkan firman-Nya, hatinya itu meleleh kepadamu, saudara. Ya, dia pribadi yang unik. Tak ada pribadi yang kita jumpai seperti itu selama kita hidup. Tak ada. Karena memang dia pencipta. Tak ada yang mengenalkan pencipta itu kepada kita selama ini, saudara. Tapi hari ini pencipta itu bicara kepada kita dari hatinya. Iya. Jadi kalau engkau pernah punya orang tua, mungkin papamu nggak ada lagi sama engkau sekarang. Mamamu mungkin, orang tuamu yang sangat mengasihimu. Engkau tidak kehilangan mereka. Ketika engkau mendengarkan firman ini, engkau seperti punya mereka kembali. Bukankah begitu? Bukankah kasih seperti yang dimiliki oleh orang tuamu, yang dia tunjukkan kepadamu? Bukankah kasih Tuhan lebih daripada itu? Bukankah tepat dikatakan engkau tidak kehilangan orang tuamu, sekalipun mereka sudah meninggal gitu? Bukankah setiap orang tidak pernah kehilangan orang tuanya, sekalipun orang tua mereka menolak mereka, seperti yang saya katakan tadi, teman anak saya. Dia tidak diterima oleh orang tuanya, oleh mamanya. Gimana coba perasaannya? Tapi coba saudara, ketika dia mendengarkan firman ini, gak perlu kita sebutkan kalau dia beda agama, gak perlu kita sebutkan. Oh, Yesus itu apa? Itu batu sandungan bagi dia. Untuk apa?
Bukankah intinya Tuhan itu ingin menebus semua orang, supaya semua manusia itu datang kepada Dia? Bukankah kalau itu menjadi batu sandungan bagi Dia? Bukankah batu sandungan itu diangkat Dia gitu? Makanya Yesus naik ke sorga. Tapi kenapa manusia dengan fanatisme agama membuat kita terpisah satu dengan yang lain? Kenapa, saudara, kita tidak mengizinkan Tuhan itu kembali dengan kesabarannya menuntun setiap orang, bahkan mungkin yang paling rusak sekalipun, yang paling jahat sekalipun, saudara. Tapi bukan berarti, saudara, bukan berarti Tuhan itu nggak tegas. Tuhan itu tegas juga. Makanya kita kemarin ada pemisahan itu, saudara. Tapi, saudara, setelah kita mengikuti Tuhan terus, apakah Dia tidak kembali hatinya kepada orang-orang itu? Kembali. Hanya saja untuk saat ini, mereka belum menemukan kasih yang sejati daripada Tuhan. Sehingga masih ada negatif dalam pikiran mereka tentang kita. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita itu dengarkan Tuhan, duduk di kakinya, rasakan bimbingannya setiap hari, ikuti Dia, makan dan minum firman Tuhan, jadilah umat Tuhan. Kalau nanti Dia membawa engkau kepada orang-orang itu, biarlah itu dengan caranya Dia. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia bekerja sangat terukur, saudara. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Lihat. Dia tidak akan mengangkatmu. Oh, tunggu. Lihat. Bentar ya. Tuhan menginginkan makhluk hidup, bukan benda mati. Tahu artinya ini, saudara? Makhluk hidup itu adalah yang berespon. Makanya ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakaian pesta? Dia kan diam. Ditanya terus dia diam. Itulah benda mati. Makanya pohon itu dikutuk. Dia nggak berjaga-jaga ketika Tuhan datang. Tahukah saudara? Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, sekelilingmu akan menjadi hidup. Tempat pekerjaanmu akan hidup. Apa yang kau kerjakan akan jadi hidup. Oke? Akan ceria mereka. Makanya dikatakan Tuhan menginginkan makhluk hidup, bukan benda mati. Jika engkau mati, engkau tidak memiliki kehidupan. Makanya dikatakan banyak manusia itu jadi mayat-mayat hidup, mayat. Sekalipun dia nampaknya hidup. Karena apa? Dia tidak mendengarkan
suara Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan yang setiap hari lalu lalang di depannya. Engkau bisa mendengarkan. Dari apa saja engkau bisa memandang Tuhan. Dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, engkau bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan dikatakan, jika engkau mati, engkau tidak memiliki kehidupan, dan Tuhan tidak akan berfirman kepadamu. Dan terlebih lagi, Dia tidak akan mengangkatmu menjadi salah seorang dari umatnya. Karena engkau telah diangkat oleh Tuhan dan telah menerima berkat yang sedemikian besar darinya. Ini menunjukkan bahwa engkau semua adalah orang-orang yang memiliki kehidupan, dan orang-orang yang memiliki kehidupan berasal dari Tuhan. Sekali lagi, apa artinya ketika engkau mendengarkan firman ini? Apa yang timbul dalam hatimu? Percayakah engkau dipilih oleh Tuhan? Percayakah engkau dengan perkataan ini kalau engkau itu berasal dari Tuhan? Kehidupan berasal dari Tuhan. Orang yang memiliki kehidupan berasal dari Tuhan. Ketika engkau kembali mengingat bahwa engkau akan hidup selama-lamanya, bukankah engkau percaya? Bukankah setiap hari Tuhan menunjukkan kepadamu apa arti daripada firman itu, meneguhkan hatimu? Setelah engkau percaya engkau hidup selama-lamanya, bagaimana engkau mengatur hidupmu? Bagaimana engkau mempersiapkan anak-anakmu? Ya kan? Betul nggak? Bagaimana engkau melayani orang tuamu? Dalam pengejaran orang untuk mengalami perubahan dalam watak hidupnya, jalan penerapannya sederhana. Jika dalam pengalaman nyatamu engkau dapat mengikuti firman yang Roh Kudus ucapkan sekarang ini dan mengalami pekerjaan Tuhan, maka watakmu akan mampu mengalami perubahan. Coba lihat betapa sederhananya, saudara. Orang-orang di luar sana, pendeta-pendeta hebat, mati-matian, saudara. Ingin menjamah Tuhan, ingin mengejar Tuhan. Mereka lari ke sana kemari. Mereka berpuasa, mereka melakukan apa saja. Tapi bukankah mereka itu mau menunjukkan kepada orang lain kalau aku sudah mencari Tuhan? Tapi dari mimik muka mereka, apakah mereka sudah berjumpa dengan Tuhan? Dari apa yang mereka katakan saja, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Kalau mereka masih sibuk meneliti, katanya apa ciri-cirinya kita merasakan jamahan Tuhan? Oh begini. Bukankah itu terus yang mereka ucapkan? Lalu untuk membuat mereka seolah-olah mereka sudah berada di hadirat Tuhan, lalu membuat musik, lalu membuat mereka itu berbahasa roh gitu. Lalu mereka membayangkan, oh Tuhan, apakah mereka berjumpa dengan Tuhan? Coba bandingkan dengan firman yang tadi. Dia ada di sampingmu. Dia senantiasa lewat. Dia selalu mencari perhatian. Dia menunggu responmu.
Yang dia tunggu adalah hatimu. Aku ada di sini. Jangan lari kemana-mana. Bukankah itu firman yang sederhana, saudara? Tetapi mereka membuat menjadi sulit. Engkau harus baca Alkitab, engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begini. Bukankah sangat simpel? Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi murid-murid itu bingung. Mereka mau logika mereka itu dicerahkan terus. Mereka tidak mau mengizinkan firman itu masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak diajar makan. Mereka tidak belajar makan. Kepada kita sekarang diajarkan makan. Perbaiki cara makanmu. Coba lihat, kan sederhana sekali. Sekarang saya tanya, apa yang engkau rasakan setelah engkau mendengarkan perkataan-perkataan ini? Bukankah hatimu sekarang harusnya menjadi lebih terbuka, lebih bebas, lebih merdeka? Bukankah sekarang mukamu harusnya menjadi sukacita? Ketika engkau berjumpa dengan siapa? Bahkan ketika engkau berjumpa dengan iblis sekalipun di tengah pekerjaanmu. Engkau tidak boleh berubah oleh karena kehadirannya. Dialah yang harus berubah. Maksudnya, dia yang harus kepanasan. Iblisnya itu sudah. Karena iblis itu gelisah gitu. Itulah tandanya engkau punya kehidupan. Iblis di dalam orang yang kau jumpai akan menampakkan diri. Tapi engkau harus menguasai dirimu. Engkau harus bersuka cita. Jangan mau kalah dengan dia. Karena engkau punya hidup. Makanya hidupmu mesti berlimpah-limpah. Makan dan minum firman Tuhan. Ketika engkau gagal hari ini, untuk menunjukkan hidupnya Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Perbaikilah sujudmu. Ambillah waktu lebih banyak. Ketika engkau harus menghadapi kesulitan demi kesulitan di luar sana gitu. Duduk di kaki Tuhan. Dengerin dia. Makan firman-Nya banyak. Sekalipun rasanya ketika engkau membaca pikiranmu kacau, berdoa, ada Roh Kudus di sini. Yang siap menolong engkau. Engkau tidak tahu kondisi hatimu. Tapi ada Roh Kudus yang dengan sangat lembut membimbing engkau. Menuntun engkau. Menenangkan hatimu. Memberi engkau damai sejahtera. Memberi engkau kasih karunia. Memberikan kelembutan dalam hatimu. Dia akan berkata, oke, sekarang engkau bisa pergi. Seperti itulah engkau setiap hari menjalani kehidupanmu. Ada waktu? 4 menit lagi. Jika engkau mengikuti apapun yang Roh Kudus katakan dan mencari apapun yang Roh Kudus katakan, engkau adalah orang yang menaatinya dan akan ada perubahan dalam watakmu. Watak orang berubah dengan firman Roh Kudus saat ini. Bukan yang dulu. Yang kau dengarkan saat ini. Saat ini tergantung apa yang kau baca hari ini. Dan apa yang kau dengarkan dari dia di dalam hatimu. Ketika engkau percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia senantiasa ada di sisimu. Maka engkau akan mendengarkan dia setiap hari. Setiap hari. Iya.
Setiap hari dia ada di sana. Ini firman. Kok bisa? Ya bisa lah. Dia pencipta kok. Kenapa bisa? Karena sudah difirmankan. Apa yang sudah difirmankan tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, oleh keadaan apapun. Apa yang dikatakan langsung jadi. Jadi ketika engkau percaya dia ada mendengarkan engkau setiap hari, setiap saat ketika engkau bicara, maka itu terjadi. Sesederhana itu. Ketika engkau percaya firman Tuhan, dosamu sudah ditanggungnya. Sudah selesai berarti. Dan aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu firman Tuhan. Kalau engkau menerima itu dan menyimpan itu dalam pikiranmu dan engkau menerimanya, berarti nggak ada masalah dengan itu. Ketika engkau berikan hatimu, setiap kali engkau bertobat, dengan mudah Tuhan melupakan semuanya. Karena dia tidak pernah menghendaki kita menderita karena kita anaknya. Tegakah kita lihat anak kita terus menderita oleh karena kemarahan kita? Tegakah kita anak kita terus menyimpan kesalahannya di hadapan orang tuanya, di hadapan kita? Tegakah kita seperti itu? Karena kita tahu anak kita. Ketika kita lihat wajah dia penuh pertobatan, apakah hati kita tidak berbalik? Apalagi Tuhanmu. Ya. Dia pribadi yang sangat lembut sekali. Dia layaknya seorang ibu. Jadi kalau dulu kita pisahkan bapak dan ibu itu, sekarang jangan. Semua mereka satu. Dia satu. Ketika dia menunjukkan diri sebagai seorang ibu, dia adalah Allah itu sendiri. Jangan pisahkan. Ketika saya menyebut Roh Kudus, itu juga dia. Ketika kita menyebut firman-Nya, itu adalah dia juga. Jangan pernah pisahkan firman-Nya dengan Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan Tuhan yang di bumi itu. Ketika dia pertama kali, bagaimana, apakah kita menerima orang ini, pribadi ini yang menyampaikan semua firman ini? Percayakah engkau setiap perkataan yang diucapkan ini adalah firman Tuhan? Yesus saja berani mengutip perkataan Daud. Sementara Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Daud. Kenapa dia berani mengutip itu? Kenapa kita tidak berani percaya setiap perkataan ini adalah firman Tuhan? Kenapa engkau tidak percaya mendengarkan bimbingan Tuhan yang ada dalam hatimu? Kalau itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukankah dengan mendengarkan firman yang tadi, dia ada? Bahkan setiap ciptaan mendengarkan firman-Nya. Bagi dia semua adalah hidup. Lihat saudara, kita baru kemarin diajarin tentang bagaimana kamar kita pun hidup. Ya? Kita punya kenangan. Aura rumah kita menjadi berbeda ketika kita terus melakukan hubungan kita dengan Tuhan di situ. Bersekutu dengan Dia. Kita ajak Dia makan sama-sama di rumah kita. Kita mengakui kehadirannya ketika kita berdoa, Tuhan, mari kita makan sama-sama. Ya kan? Itu pengakuan kita. Kita tidak membuat sekedar dia hanya memberkati makanan kita. Berkati makanan ini Tuhan. Iya kan? Lalu dia gak makan sama kita. Bukankah dia tinggal sama kita?
ketika kita mengucap syukur sama-sama. Makasih Tuhan. Kita makan sama-sama dengan apa yang ada. Mengucap syukurlah dengan apa yang kita makan. Karena apa? Hati Tuhan itu unik, saudara. Kadang kalau kita makan enak gitu ya, kadang kita lupa, saudara. Dengan saudara-saudara kita nggak makan enak, ya kan? Tapi Tuhan itu kan hatinya kan terikat semua, ya. Jadi ketika kita makan apapun, nikmatilah gitu. Seperti itu kira-kira. Kita ajak Tuhan makan sama-sama kita. Tuhan, mari kita makan sama-sama. Agar tubuh kita ini sehat. Iya kan? Bukankah dulu guru kita ngajar seperti itu, saudara? Bukankah semua yang kita ceritakan itu juga pernah diajarkan oleh guru kita? Baik, saudara. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya yang terus membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merasakan kekuatan hari ini. Firman-Mu adalah kehidupan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.